Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Balam Cubes. Dan di depan kalian ini adalah Rubik X-Men Tornado V2M. Nah, ini adalah Rubik flagship terbaru dari seri brand Qiyi X-Men Design. Kardusnya seperti ini, warna putih dengan desain Rubik X-Men Tornado V2M nya di bagian depan. Dan logonya baru ya, X-Men logonya seperti ini sekarang. Jadi kalau kalian tahu logo X-Men yang dulu, ya logonya seperti yang ada di layar ini. Nah, untuk yang sekarang logonya baru seperti ini, lebih keren ya, logonya lebih elegan lah. Nah, sekarang langsung aja kita buka. Untuk kemasannya ya seperti ini aja, sama seperti Rubik-Rubik lain yang flagship ya. Cuman ini kayaknya kardusnya nggak setebel Rubik-Rubik flagship yang lain. Kalau dibandingin sama Gun 11M Duo, ini lebih tebel ya. Ini kardus. Kalau ini masih kardus-kardus yang nggak terlalu tebel. Oke. Wow, keren ya. Satu setnya ini udah langsung kelihatan banget warnanya merah. Di sini ada boxnya, elegan banget kayak Gun Cube, tapi ini lebih solid ya, lebih solid. Ada bagian yang bahannya bening dan juga ada yang bagian putihnya. Ini keren banget dan ada motifnya. Cuman ini kayaknya di plastiknya atau di boxnya. Ntar kita buka deh. Dan warnanya merah ya, jadi bikin kelihatan lebih lebih menarik lah. Nah, ini bagian aksesoris boxnya. Kita buka aksesoris boxnya dulu. Oke, aksesoris boxnya aja keren ya. Oke, ini dia isi dari aksesoris boxnya. Yang pertama kita mendapatkan satu buah kartu. Ini kartu fungsinya cuma sebagai kartu ya, koleksi aja sih. Dan di sini ada desainernya. Terus selain kartu, kita juga dapat pamflet yang lumayan tebel. Untuk X-Men Design ini pamfletnya besar ya sepertinya. Kita buka dulu. Oh, gede ya, pamfletnya gede banget, sama kayak Gun Cube. Pamfletnya gede, isinya CFOP. Ada F2L, OLL, PLL, dan juga tutorial dasarnya juga. Oke, selanjutnya ada lagi, ini pamflet juga tapi tentang produknya ya. Di sini dijelasin tentang produknya. Oke, ini cara penggunaan dari Rubiknya. Ada bahasa Mandarin dan juga Inggris ya. Di sini dijelasin dari mulai center capnya, center piece, terus ada magnet adjustment system. Nah, ini dikasih tahu juga kekuatan magnetnya, dan ada dual adjustment system juga yang modelnya baru, warna-warni seperti ini. Ya, semoga kelihatan ya. Oke. Dan ini tension sistemnya juga unik ya. Jadi ya ini masih baru banget lah. Saya juga belum mempelajari tentang Rubik ini. Baru lihat-lihat di promosi dari Qiyi-nya aja, tapi saya belum coba. Dan di sini ada keterangan dual adjustment sistemnya, ada 25 tension atau axis distance combination. Jadi bisa dikombinasikan hingga 25 jenis tensionnya. Oke, ntar mari kita coba. Oke, selanjutnya kita dapat apa nih? Ini ada di dalam plastik apa ya? Kita buka dulu ya. Oke, ini cuman lap ya. Baru ini aja kayaknya Rubik yang dapat bonus lap. Jadi ya buat mungkin lap Rubiknya kalau kalian mau melakukan perawatan, lumayan. Tapi untuk bag kita juga dapat. Nah, di sini ada bagnya atau pouch. Pouchnya bahannya bagus banget ini. Saya nggak ngerti nama bahannya apa, cuman ini bagus ya, kayak bahan-bahan yang ada di tas-tas tas-tas bermerek gitulah. Bahannya halus dan ini doff, warnanya itu doff. Keren banget dengan logo yang elegan baru dari X-Men. Ini pouchnya keren banget dan bisa dibilang menurut saya ini lebih keren dari pouchnya Gun. Terus ini kita dapat toolsnya. Tools dari Qiyi X-Men Tornado V2M. Nah, ini ada macam-macam ya, di dalamnya ada lagi tuh toolsnya banyak. Ini keren banget toolsnya. Oke, udah, ini dia isi aksesoris boxnya. Tadi ada tools, ada kartu, terus ada pamflet, terus pamflet juga, terus ini lap sama pouch bag. Oke, mari kita masukin lagi biar rapi. Oke teman-teman, sekarang kita ke Rubiknya. Mari kita unboxing. Ini mulai dari boxnya yang tebel dan solid banget, keren. Oke.
Jadi ini cuman ini ya, apa namanya, stiker mungkin ya. Informasi produknya ini nggak ditempel ya, jadi kayak stiker transparan. Oke, gitu doang. Jadi ini ditaruh di sini. Terus ini ya Rubiknya, wow, keren banget ya. Dan ini temanya tuh kayak GunCube gitu. Jadi stikerlessnya udah full banget. Cuman warnanya sedikit berbeda dari GunCube. Dan ini ukurannya kayaknya sedikit lebih kecil. Kalau kita lihat ya, sedikit lebih kecil dibanding sama Rubik pada umumnya. Jadi nggak 56 mm ya. Dan ini bagian bawahnya. Oke. Ini boxnya bisa dibilang menurut saya paling bagus ya. Dibanding sama GunCube juga, ini boxnya elegan banget, tebel, solid, dan benar-benar aman gitu loh. Ini kuat banget. Wow. Walaupun nggak seunik gun yang kemarin tinggal kita pencet terus kebuka, tapi ini solid banget. Dan buat nyimpen Rubik tuh cakep gitu. Ini dari X-Men. Oke, sekarang langsung kita cobain Rubiknya. Kita buka dulu plastik pelindungnya. Oke, ini dia sudah kita buka Rubiknya. Wow, ini loopnya sampai keluar-luar ya. Tapi nggak, ini sih nggak bikin tangan licin. Oke, no problem. Dan mari kita cobain putaran pertamanya. Wih. Wow, enak ya. Putarannya itu halus banget. Ini halus banget. Saya ngerasa kayak pakai GunCube, ini udah halus banget putarannya. Beda sama X-Men yang versi sebelumnya, Tornado V1 itu benar-benar jelek, nggak terlalu bagus. Dan untuk yang X-Men Tornado V2 ini enak putarannya. Ringan, halus. Serasa pakai GunCube ya, ini putarannya tuh udah enak banget. Dan magnetnya itu enak banget di tangan saya gitu, nggak terlalu kuat, nggak terlalu ringan. Ini untuk bawaan pabriknya, bisa di setel lebih kencang atau lebih ringan lagi. Terus untuk tensionnya juga sepertinya ini udah enak. Kita cobain dulu sexy move. Wow, wow, enak guys, bagus, putarannya enak banget, licin banget, lebih nyaman ini dibanding Gun 11 M Duo yang kemarin saya pakai. Cuman ini ukurannya sedikit lebih kecil aja. Kita cobain juga ini slice turn. Ini karena pelumasnya agak ngeluber, jadi tangan saya agak licin. Tapi kita cobain. Oke, slice turnnya juga enak. Oke. Apalagi? Kita cobain corner cutnya. Wow. Untuk bawaan pabrik corner cutnya bisa sampai 45 derajat. Segini ya. Bisa 45 derajat. Dan untuk lebih dari 45 ini keras, nggak bisa. Tapi untuk 45 derajat sendiri ini udah oke banget untuk sebuah Rubik 3x3. Dan umumnya kita biasanya kalau lagi main nge-corner cut paling cuma sekitar 30. Jadi walaupun corner cut di 45 derajatnya lumayan berat, tapi untuk di 30 derajat ini cepet, no problem. Makanya saya bilang ini Rubiknya putaran itu enak. Selanjutnya reverse corner cut. Apakah bisa sampai 30 derajat? Nggak bisa ya, belum bisa sampai line to line kayak gini. Mungkin ini karena masih bawaan pabrik. Kalau kita setup ya tentunya bisa kita kendorin lagi, karena corner cut itu sangat berpengaruh dari tension yang kita gunakan. Oke. Untuk ini apa, anti corner twist ini nyangkut bagus, jadi nggak gampang di corner twist. Oke, untuk bawaan pabriknya sendiri menurut saya ini udah oke banget, setelannya udah nyaman. Tapi apakah bisa lebih enak lagi kalau kita setting tensionnya? Karena tensionnya ini cukup menarik. Di bagian tensionnya ini kan ada dual adjustment system, jadi saya juga kepo tentang fitur dual adjustment systemnya. Jadi kita akan cobain fitur dual adjustment systemnya, dan apakah corner cutnya akan lebih mantep lagi setelah kita setup, dan juga performanya akan seperti apa. Oke, mari langsung kita setup.
Oke teman-teman, di sini saya udah nge-setup Rubiknya dengan settingan paling ringannya. Di sini setelan yang atas saya pakai yang warna hijau angka 5, dan untuk yang bagian dalamnya itu pakai setelan angka 1. Jadi ini supaya lebih kendor. Nah, ini hasilnya corner cut-nya jadi lebih ringan, lebih mantap, dan lebih luas juga reverse-nya. Bisa sampai line to line ketika sudah di setup dengan lebih kendor. Cuma tetap aja nggak segampang GunCube ya. Jadi kalau dibilang reverse corner cut ini masih nggak terlalu bagus kayak GunCube, cuman udah ini sih udah sangat nyaman. Jadi kita juga jarang banget nge-reverse corner cut sampai 30 derajat kayak gini ketika lagi main. Tapi untuk reverse corner cut yang umum biasanya sekitar segini, ini masih ringan banget. Jadi ya bisa dibilang Rubiknya akan jarang lock ketika dimainin. Oke, feelnya jadi makin cepet dan makin ringan. Jadi enak banget sih menurut saya. Ini kayak Rubik Gun XS punya saya yang biasa saya mainin. Seperti ini, feelnya enak. Dan harganya lebih murah, jauh lebih murah dibanding kita beli Gun XS ataupun Rubik kayak Gun flagship, kan mahal-mahal ya. Paling murahnya ya kayak ini yang saya review kemarin, 11M Duo, itu pun harganya 600 ribuan. Untuk X-Men Tornado ini harganya lebih murah, sekitar 400 ribuan, dan fiturnya udah enak banget. Oke teman-teman, sekarang kita akan simpulkan tentang Rubik ini, Rubik X-Men Tornado V2M. Apakah Rubik ini worth it untuk dibeli, dan akan kita bandingkan dengan Rubik-Rubik yang flagship juga, yang bagus juga. Di sini akan kita ambil contoh Gun 11M Duo yang saya masih pegang sampelnya, dan juga baru bisa saya review. Jadi lumayan cocok juga buat di compare ya. Pertama kita bahas dari segi desain. Warna sedikit berbeda ya, birunya, terus kuningnya juga sedikit berbeda, oranye juga sedikit berbeda, putihnya hampir sama. Yang beda banget itu di birunya itu terlihat lebih solid, dan juga hijaunya yang Gun lebih muda, sementara yang X-Men Tornado V2M lebih solid. Dan dari segi ukuran 11M Duo sedikit lebih besar, cuman nggak kelihatan detail. Nah ya, sedikit lebih besar yang 11M Duo. Jadi bisa dibilang ini termasuk Rubik yang kecil ya, ukurannya. Terus dari segi putaran, kalau lebih ringan yang mana? Putarannya hampir sama ringannya, cuman yang 11M Duo terasa lebih kering dan berisik. Sementara yang X-Men Tornado V2M bawaan pabriknya aja ini udah lembut banget putarannya. Jadi kalau dari segi putaran ini jauh lebih nyaman. Selanjutnya dari segi corner cut. Untuk corner cut lebih unggul yang 11M Duo karena bisa corner cut sampai 45 derajat lebih, dan juga di line to line reverse corner cutnya bisa 30 derajat dengan mudah. Seperti itu. Kalau di Tornado V2M ini belum bisa, masih rada nyangkut gitu loh, keras dikit. Nah, jadi kalau dari corner cut dan reverse tentu lebih unggul yang Gun 11M Duo. Tapi balik lagi ketika kita lagi main, biasanya fitur-fitur yang tadi reverse corner cut sampai 30 derajat dan juga corner cut sampai 45 derajat sebenarnya jarang kepake juga. Itu cuman fitur-fitur yang dibandingin saat review doang. Ketika lagi main ya biasanya jarang dipakai. Jadi menurut saya untuk corner cut masih bisa dimaklumi dan nggak ngeganggu permainan gitu loh. Untuk corner cutnya ini udah cukup banget. Selanjutnya fitur corner twist. Untuk corner twist sama-sama bagus. Yang ini susah di corner cut, nyangkut di bagian magnetnya. Dan juga yang ini di corner cutnya keras. Tuh, yang GunCube di corner cutnya keras. Jadi untuk corner twist sama-sama kuat, kokoh, jadi aman. Untuk Rubik flagship ya tentunya corner twist udah kuat banget lah. Anti pop juga ini udah kuat banget. Jadi Rubiknya terasa kokoh, dua-duanya sama-sama bagus. Dan kalau dari kesimpulannya, dibandingin dari keseluruhan fitur, tentu misalnya disuruh milih, saya pilih ini atau ini. Tentu saya akan memilih X-Men Tornado V2M. Kenapa? Karena putarannya itu lebih lembut, jadi bawaan pabriknya aja udah lembut, dan setup tensionnya juga lebih gampang dibaca karena ada warnanya. Sementara di Gun 11M Duo, setup tensionnya itu ada angka tapi kecil banget, dan kalian kemungkinan akan kesulitan ngebacanya. Ini saya berikan contoh. Nah, di sini ada angka-angkanya di bagian travel nut-nya, cuman ini kecil banget dan lumayan susah dibaca karena nggak ada warnanya. Kita cuma bisa lihat angka-angka yang bisa dibilang warnanya sama dengan warna plastik yang biru ini. Bahkan di kamera saya aja ya bisa dibilang nggak ketangkep ya.
Nah, sementara di X-Men ini ada warnanya. Jadi yang satu itu warna biru yang tadi saya tunjukin nih. Nah, di sini ada warna-warnanya. Ini akan membuat kita lebih gampang saat setupnya. Dan ditambah lagi yang bikin ini lebih unggul adalah adjustment system di magnetnya. Jadi di Rubik ini belum ada. Ya, Elephant 6 Duo dengan harga yang lebih mahal belum ada adjustment system di magnet. Sementara di sini udah ada. Nah, itu dia yang bikin Rubik ini lebih unggul dibanding sama Elephant 6 Duo. Itu pendapat pribadi saya. Jadi kalau dibandingin fiturnya tentu akan lebih pilih ini. Tapi balik lagi karena ukurannya beda, bisa jadi kalian nggak cocok sama ukuran yang ini karena lebih kecil. Tapi kalau saya pribadi ini oke-oke aja. Mantap Rubiknya. Oke, segitu aja reviewnya untuk X-Men Tornado V2M ini. Tadi kita bandingin dengan Rubik ini dan Elephant 6 Duo. Intinya dua-duanya sama-sama bagus, tergantung tangan masing-masing. Tapi kalau saya pribadi, saya memilih ini karena ada keunggulan utamanya di bagian magnet adjustment system. Oke. Ya mungkin itu aja review kali ini. Semoga kalian suka dan bisa membantu kalian yang kepo tentang produk ini dan pengen beli. Kalau kalian mau beli juga bisa beli di toko Balap Cubes, linknya ada di deskripsi video ini. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian boleh tulis di komentar. Ya, ntar insya Allah saya jawab, walaupun nggak bisa semuanya saya jawab. Dan support terus channel Balap Cubes dengan cara support channel ini, subscribe, komen, share, dan juga jangan lupa belanja di toko Balap Cubes. Kita ketemu di video yang lain. Bye!